Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia bersama dengan Ibu Normawati. Pada hari ini, kita akan membahas tentang senyawa hidrokarbon. Kalian pernah mendengar kata-kata hidrokarbon? Ya, hidro berarti hidrogen, karbon adalah karbon ya. Jadi senyawa yang mengandung atom hidrogen dan atom karbon. Ini adalah termasuk senyawa organik yang paling sederhana. Ini adalah bab terakhir untuk pembelajaran kimia di kelas 11 semester genap atau semester 2. Pada pekan depan, kita akan menghadapi UAS, ujian akhir sekolah ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Semoga anak-anak semua dalam kondisi sehat walafiat dan dapat mengerjakan soal-soal ujian dengan baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kekhasan atom karbon. Kita tahu bahwa atom karbon itu memiliki kekhasan tersendiri atau keunikan. Kekhasan yang pertama adalah atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Ya, kita tahu bahwa karbon memiliki elektron valensi sebanyak 4 karena berasal dari nomor atom C yang dikonfigurasikan menjadi 24. 4 ini adalah elektron valensi atau elektron pada kulit paling luar. Maka di sini dikatakan atom karbon sesuai dengan hukum Lewis bahwa atom C memiliki 4 elektron yang tentunya akan mengikat 4 elektron yang lain supaya dia berada dalam keadaan stabil. Maka diambil kesimpulan bahwa atom karbon memiliki 4 tangan atau 4 ikatan kovalen. Ya, ini adalah ciri khas atom karbon yang pertama. Ciri khas atom karbon yang kedua adalah dapat membentuk ikatan antar atom C sehingga membentuk rantai karbon yang sangat panjang. Jadi, karena atom C dapat membentuk ikatan antar atom C, maka atom karbon ini dapat membentuk rantai yang sangat panjang dan tak terhingga. Ya, bahkan C-nya 100, bahkan 1000 dia dapat. Inilah kekhasan atom karbon yang lainnya yang tidak dimiliki oleh atom-atom yang lain. Ya, sini ya. Masing-masing C mempunyai 4 tangan, harus diingat ya. Baik, itulah sebabnya jumlah senyawa karbon itu sangat banyak karena atom karbon dapat membentuk ikatan antar atom karbon dengan rantai C yang sangat panjang. Baik, jenis atom karbon ya. Jenis atom karbon berdasarkan atom C yang diikat memiliki 4 jenis. Yang pertama adalah atom karbon primer, yang kedua atom karbon sekunder, yang ketiga atom karbon tersier, dan yang keempat adalah atom karbon kuartener. Nah, atom karbon primer, apa yang dimaksud dengan atom karbon primer? Atom karbon primer adalah atom C yang hanya mengikat satu atom C yang lain. Ya, hanya mengikat satu atom C yang lain. Ciri-cirinya dia memiliki jumlah hanya sebanyak 3 atau tangannya sebanyak 1. Nah, tangan 1 ini akan diikat oleh atom C yang lain. Maka atom karbon yang memiliki CH3 ini dinamakan atom karbon primer. Yang kedua adalah atom karbon sekunder. Apa itu atom karbon sekunder? Atom karbon sekunder adalah atom karbon yang memiliki atau yang mengikat 2 atom C yang lain. Ciri-cirinya dia CH2. Ada 2 tangan kanan kiri yang akan diikat oleh atom C yang lain. Nanti kalian akan jelas jika Ibu sudah memberikan pada senyawa karbon ya.
nanti akan terlihat mana atom C primer, mana atom C sekunder, mana atom C tersier, dan mana atom C kuartener. Ya. Yang ketiga adalah atom karbon tersier. Nah, atom karbon tersier adalah atom karbon yang dapat mengikat 3 atom C yang lain. Ya, dia memiliki 3 tangan kosong yang akan diikat oleh atom C yang lain. Dan yang terakhir adalah atom karbon kuartener. Ya, dia dapat mengikat 4 atom C yang lain, sehingga ada 4 tangan yang dapat diikat oleh atom C yang lain. Ciri-cirinya dia tidak memiliki ikatan dengan atom hidrogen. Beda dengan tersier ya, dia masih ada 1. Sekunder masih ada 2 atom H yang diikat, dan primer ada atom hidrogen 3 yang diikat. Baik, itu adalah jenis atom karbon berdasarkan atom C yang diikat. Ya, contoh soalnya. Pada rantai karbon berikut, tentukan yang merupakan atom C primer dan C sekunder. Ya, kita tahu bahwa primer adalah atom C yang mengikat 1 atom C yang lain. Ciri-cirinya dia berada di ujung-ujung rantai. Atau dengan katanya ciri-ciri yang lain adalah H yang diikatnya ada 3. Nah, yang CH3 ada berapa? Ya, ada 2. Jadi atom C primer pada senyawa ini memiliki 2 atom C primer pada senyawa berikut. Nah, atom C sekunder apa? Atom C sekunder adalah atom C yang mengikat 2 atom C yang lain. Ciri-cirinya dia mengikat 2 atom H, CH2. Mana yang CH2? Ada 1, 2, 3. Baik, pada senyawa karbon berikut berarti memiliki 2 atom primer dan 3 atom sekunder. Ya, jawabnya adalah ya. Ya, yang berikutnya jenis ikatan antar atom C tadi. Nah, jenis ikatan antar atom C tadi adalah jenis atom C berdasarkan ikatannya. Sekarang jenis ikatan antar atom C ada 3. Yang pertama adalah ikatan jenuh atau disebut dengan ikatan tunggal. Artinya tangan-tangannya tidak ada yang rangkap, dia tunggal semua. Ini adalah di dalam hidrokarbon termasuk alkana. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Jenis ikatan yang kedua adalah ikatan tak jenuh. Yaitu ikatan tak jenuh itu ada 2 macam. Ikatan rangkap 2 dan ikatan 3. Ya, di sini. Ya, ini ada ikatan rangkap 3. Ikatan rangkap 2 tadi adalah alkena. Ikatan rangkap 3 ini adalah alkuna. Lebih paham nanti akan Ibu jelaskan pada masing-masing penjelasan tentang alkana, alkena, dan alkuna. Ini Ibu hanya menjelaskan bahwa jenis ikatan antar atom C ada 3 macam, ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Di mana ikatan tunggal biasa disebut jenuh. Mengapa jenuh? Dia tidak bisa mengikat atom C yang lain lagi. Tetapi kalau ikatan rangkap dinamakan ikatan tidak jenuh. Dia masih bisa diuraikan sehingga bisa mengikat atom yang lain. Perhatikan perbandingan ketiganya seperti di bawah ini. Nah, yang sebelah kiri kita tahu semua ikatan tunggal. C-nya ada 3, maka dia nanti dinamakan propana. Nah, ikatan tunggal ini dinamakan jenuh karena dia sudah tertutup, artinya tidak bisa mengikat atom C atau atom-atom yang lain. Berbeda dengan yang tengah, di sini propena atau memiliki ikatan rangkap 2. Nah, jika dinamakan ikatan tidak jenuh karena jika ikatan rangkap 2-nya dibuka, maka dia bisa mengikat atom yang lain atau atom C atau atom yang lain. Begitu juga dengan yang paling kanan. Ya, ini memiliki ikatan rangkap 3. Ini dinamakan alkuna. Ya, nah ini juga dinamakan ikatan tidak jenuh karena jika ikatan rangkapnya dibuka, maka dia akan bisa berikatan dengan atom C yang lain atau atom-atom yang lain. Ya, masalah nama propana, propena, dan propuna nanti akan Ibu jelaskan pada pembahasan yang selanjutnya. Ya, itu tadi sudah Ibu jelaskan ya bahwa jenis ikatan antar atom C ada 3, ikatan tunggal, ya, ikatan rangkap 2,
dan ikatan rangkap 3. Propana, propena, dan propuna. Selanjutnya, ya ini jenis ikatan karbonnya. Atom karbon. Kita tahu, bedakan antara ketiganya. Nah, untuk rantai atom karbon yang paling kiri atau nanti namanya 2-metilbutamna, bagaimana Bu cara memberikan namanya? Nanti Ibu akan jelaskan pada penamaan tata nama alkana, penamaan alkena, dan penamaan alkuna. Nah, untuk yang paling kiri ini apa namanya? Inilah yang dinamakan alifatik atau rantai karbon yang terbuka. Ya, jadi yang seperti ini adalah alifatik. Yang berikutnya yang tengah dinamakan siklobutana. Ini disebut siklik atau rantai karbon melingkar. Nih ya, melingkar di tengahnya ini melingkar. Ya, kalau yang paling kiri ini alifatik, dia masih terbuka. Ya, di bawahnya. Dan yang terakhir atau yang paling kanan ini adalah nama struktur benzena. Benzena ini rantai karbon jenis aromatik atau berikatan konjugat. Nih, aromatik ya. Ya, ini adalah rantai atom karbonnya. Kita lanjutkan, ini hanya sebagai penjelasan umum supaya anak-anak tahu membedakan mana alifatik, mana siklik, dan mana aromatik. Apa itu alifatik? Alifatik adalah rantai karbon terbuka. Kalau siklik adalah rantai karbon melingkar, dan aromatik adalah berikatan konjugasi. Ya, seperti ada segi 5 seperti ini. Contohnya benzen, segi 6 ya. Segi 5 juga ya, dia dinamakan aromatik. Nah, kita sampai pada senyawa hidrokarbon. Tadi sudah Ibu jelaskan di awal bahwa senyawa hidrokarbon adalah senyawa organik yang paling sederhana. Mengapa dikatakan paling sederhana? Karena dia hanya memiliki atom C dan atom H saja. Ya, atom C dan atom H saja. Berdasarkan jenis ikatannya, tadi sudah Ibu sampaikan, ya, hidrokarbon dibagi menjadi 2. Hidrokarbon tak jenuh dan hidrokarbon jenuh. Di mana hidrokarbon jenuh adalah alkana, sedangkan tak jenuh adalah alkuna dan alkena. Sedangkan berdasarkan bentuk rantainya, hidrokarbon dibagi menjadi 3. Alifatik, ya, rantai C terbuka, siklik, rantai C tertutup, dan aromatik, yaitu konjugat. Nah, ini adalah jenis-jenis pada senyawa hidrokarbon. Lanjutkan, penggolongan hidrokarbon tadi sudah disampaikan, langsung kita buat dalam hidrokarbon terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah alkana, ya. Alkana adalah senyawa hidrokarbon yang berikatan tunggal. Yang kedua adalah alkena, senyawa hidrokarbon yang berikatan rangkap 2. Dan yang ketiga adalah alkuna, senyawa hidrokarbon yang berikatan rangkap 3. Ya, kita akan jelaskan satu persatu. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang senyawa hidrokarbon yang pertama, yaitu senyawa alkana. Rumus umum alkana adalah CnH2n plus 2, ya, di mana N itu adalah jumlah atom C-nya. Ya, jika C-nya 1, maka hanya 2 kali 1 tambah 2, maka adalah CH4. Jika C-nya 2, maka hanya 2 kali 2 tambah 2, jadi C2H6. Jika C-nya 3, maka hanya 2 kali 3 tambah 2, jadi J3H8, dan seterusnya. Ini adalah untuk mencari senyawa alkana dengan menggunakan rumus CnH2n plus 2, di mana N adalah jumlah atom karbon, dimulai jumlah atom karbonnya 1. Ya, deret homolog alkana dicari berdasarkan daripada rumus umumnya, ya, yaitu yang pertama adalah CH4 namanya metana, C2H6 namanya etana, C3H8 namanya propana, C4H10 namanya butana, C5H12 namanya pentana, C6H14 namanya
heksana, C7H16 namanya heptana, C8H18 namanya oktana, C9H20 namanya nonana, dan C10H22 namanya dekana. Sebaiknya untuk deret homolog alkana harus dihafalkan oleh anak-anak semua. Bagaimana cara menghafalkannya? Kita sambil menunjukkan jarinya. 1 metana, 2 etana, C3 propana, C4 butana, C5 pentana, C6 heksana, C7 heptana, C8 oktana, C9 nonana, dan C10 dekana, di mana jumlahannya akan disesuaikan dengan rumus umum. Kita harus hafalkan juga rumus umum alkana adalah Cn H2n plus 2. Ayo kita mengulangi sama-sama sambil menghitung dengan jari masing-masing untuk menghafalkan nama alkana dari C1 sampai C10. Karena batasnya C10, sedangkan yang berikutnya nanti adalah merupakan turunan daripada rantai lurusnya. Untuk rantai lurus alkana dia sampai C10 ya. Baik, metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Jika kalian hafal untuk deret homolog alkana, maka pada deret homolog alkena dan alkuna kalian juga pasti akan hafal. Maka ibu wajibkan masing-masing anak-anak harus menghafalkan deret homolog alkana ini supaya dapat mempermudah belajar senyawa hidrokarbon berikutnya. Dengan kita menghafal deret homolog alkana, kita akan mudah memberikan nama alkana, alkena, dan alkuna pada rantai-rantai yang bercabang yang nantinya akan ibu terangkan pada tata nama alkana, alkena, dan alkuna. Ya, nah kita sampai pada tata nama alkana. Untuk tata nama alkana di sini apa namanya? Ya, tentunya kalian belum paham ya. Untuk memberikan nama alkana ini ada beberapa ketentuan. Ya, ibu akan ulas terlebih dahulu sebelum kita bahas satu persatu. Cari rantai atom C yang paling panjang. Ya, kita lihat rantai atom C yang paling panjang berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti rantai atom C yang paling panjangnya ada 5. Kalau C-nya 5 apa tadi namanya? Pentana. Baik, ini adalah termasuk turunan daripada pentana. Nah, setelah kita tentukan berarti garis lurus ya. Ini C, rantai C-nya ada 5. Ada cabangnya bukan? Ada cabang 1. Cabang alkana namanya alkil. Alkil adalah alkana yang berkurang atom hanya 1. Ada CH3, ada C2H5, dan seterusnya. Metil, etil, propil, butil, pentil, dan seterusnya. Itu adalah termasuk nama-nama daripada alkil atau cabang daripada alkana. Ya, kita tahu nanti akan kita berikan nama. Ibu jelaskan terlebih dahulu. Ya, baik kita lanjutkan pada aturannya tata nama. Ya, tentukan rantai induk atau rantai utama. Atau rantai induk adalah rantai atom C yang paling panjang. Ini adalah aturan yang pertama. Ya, rantai utama, yang kedua, rantai utama diberi nomor. Penomoran dimulai dari ujung yang cabangnya paling dekat. Atau dengan kata lain, nomor 1 adalah nomor atom C yang paling dekat dengan cabang. Ya, mana cabang yang paling dekat itulah penomoran awalnya. Ketentuan yang ketiga, urutan pemberian nama adalah yang pertama nomor cabang, nama cabang atau gugus alkil, nama rantai induk atau nama rantai terpanjangnya atau nama alkana. Dengan kalian menghafal deret homolog alkana, kalian akan mudah memberikan nama alkana ini. Ya, kita lihat tata nama alkana berikut ya. Di sini kita lihat rantai yang paling panjang C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
Ada 6. Berarti apa namanya? Nama induknya adalah heksana. Ternyata ada cabang 1 di nomor 3. Kenapa penomoran dimulai dari kiri? Karena dari kiri yang paling dekat dengan cabang. Kalau kanan dia cabangnya nomor 4, tapi kalau dari kiri cabangnya nomor 3. Jadi penomoran awal dimulai dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini namanya adalah heksana. Cabangnya ada 1. Karena cabangnya C-nya 1 namanya metil. Maka namanya apa? Ya, 3 metil artinya apa? Pada atom C nomor 3 ada cabang metil dan rantai utamanya adalah heksana. Jadi nama senyawa tadi adalah 3 metil heksana. Pada saat kita tidak melihat strukturnya, dengan kita tahu namanya, kita pun akan bisa menuliskan strukturnya. Kita pertama kali tulis heksana, rantai C sebanyak 6. Setelah itu di nomor 3 kita kasih cabang metil atau CH3 1. Maka itu adalah 3 metil heksana. Kita lanjut. Nah, ini adalah soal yang pertama Ibu berikan tadi, belum kita jawab. Setelah kita tahu bagaimana caranya, tentunya kita akan bisa memberikan nama senyawa alkana berikut. Kita cari rantai yang paling panjang tadi adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Penomoran awal dari kiri atau kanan? Ingat, penomoran dari cabang yang paling dekat. Berarti dari kanan 1, 2. Pada cabang 2 ada pada atom C nomor 2 ada cabang alkil atau metil. Maka penomoran dimulai dari sebelah kanan. Karena di kanan adalah yang paling dekat dengan cabang. Jadi namanya apa? 2 metil pentana. Ya. Pada atom C nomor 2 ada cabang metil dan rantai panjangnya sebanyak 5 C-nya yaitu pentana. Kita lanjutkan yang berikutnya. Tata nama alkana tadi sudah disampaikan ya. Ya, tinggal kita berikan yang soal nomor 2. Apa namanya? Ya, rantai cabang yang lebih dari satu jenis dan sama, ya, ini akan kita bahas. Kita beri awalan. Ya, kalau cabangnya ada 2, kita beri awalan di. Kalau cabangnya yang sama ada 3, kita beri awalan tri. Jika ada 4 cabang yang sama, kita beri nama tetra. Contohnya pada senyawa ini. Ya, kita lihat cari rantai yang paling panjang ada 4, tapi ada cabang metil 2. Ya, jadi namanya 2,3 dimetil butana. Pada atom nomor 2 dan 3 ada cabang metil. Sementara rantai utamanya C-nya ada 4, namanya butana. Jadi namanya 2,3 dimetil butana. Berikutnya di sini adalah apa namanya? Ya, silakan kalian kerjakan di rumah, di buku catatan supaya kalian lebih paham. Jika ada yang kurang jelas dan bingung memberikan namanya, silakan dibaca ulang tata namanya dengan baik dan boleh ditanyakan dengan Ibu di kolom komentar atau di WhatsApp secara pribadi kepada Ibu atau di grup boleh, nanti akan Ibu jawab. Ya, bagaimana jawaban yang tepat atau yang benar. Ya, silakan yang titik-titik ini silakan kalian kerjakan di rumah dengan melihat penjelasan Ibu tadi. Ya. Kita lihat di sini ya yang pada soal nomor 2 ini cabangnya ada 3 Bu yang sama metil. Berarti apa? Trimetil ya kan? 1 dari kanan atau kiri cabangnya dari kiri Bu. Karena kiri paling dekat dengan cabang. Jadi pada atom C nomor 2, nomor 3, nomor 4 ada cabang metil. Jadi namanya 2,3,4 trimetil heksana. Tuh Ibu sudah beritahu. Jadi silakan kalian buat caranya ya di buku catatan kalian dan kerjakan latihan yang ketiga ini. Insya Allah kalian akan bisa mengerjakan dengan baik. Kita lanjutkan yang berikutnya.
Rantai cabang lebih dari satu jenis tapi berbeda. Bagaimana aturannya? Nama cabang diurutkan sesuai urutan abjad. Contohnya, ya, nih, dia ada 2 cabang tapi satunya metil, satunya etil. Satunya, ya. Jadi namanya, ini masih sama ya, 2,3 dimetil pentana. Ya, nah ini adalah yang berbeda. Pada cabang nomor 3 ada cabang metil dan nomor 3 ada isopropil ya. Ya, nanti silakan bisa dikerjakan. Ya. Jadi kalau yang nomor 2 ini kita beri nomor dari kiri ya, karena kiri paling dekat dengan cabang. 1, 2, 3. Jadi pada atom nomor 3 ada metil, pada atom nomor 4 ada propil. Kenapa dikatakan propil? Karena C3. Propana berkurang hanya 1 namanya propil, cabangnya alkil, cabang daripada alkana. Jadi pada nomor 2 ini adalah namanya ya M sama P duluan M ya. Jadi 3 metil, 4 propil, rantai utamanya berapa? Ada 7, jadi heptana. Jadi pada nomor 2 namanya 3 metil, 4 propil, heptana. Yang nomor 3 silahkan kalian buat jawabannya ya. Kita lanjutkan yang berikut. Penggolongan hidrokarbon atau senyawa hidrokarbon yang kedua adalah alkena. Alkena adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 2. Rumus umumnya apa? Yaitu CnH2n. Ya, berarti kalau C-nya 1 hanya 2 kali 1, berarti 2. Karena dia ikatan rangkap, maka C1 tidak punya senyawanya. Untuk alkena dimulai dari C sebanyak 2. C2H4 ya. C2H2 metena ya. Dia tidak bisa, harus minimal 2. Ya, C2 minimal 2. Berarti C2H4 harusnya ya. Ya, ini salah ini ya. Harusnya C2H4 yaitu etena. C3 2H-nya 2 kali 3 berarti C3H6 namanya etuna. Propena. C-nya 4 butena. Jadi namanya sama dengan alkana, tetapi jika alkana untuk alkena A-nya diganti dengan E. Ya, di sini berdasarkan rumus umum alkena, deret homolog alkena adalah etena, propena, propena, butena, pentena, heksena ya, heptena, oktena, nonena, dan dekena. Di sini rumus molekulnya, jadi kalau C6 hanya berapa? 12. C9 hanya berapa? 18 ya, betul ya. Betul sekali. Nah ini ya, contoh rumus strukturnya. Nah untuk ikatan rangkap 2 ternyata bisa dipindah-pindah, maka ya walaupun rumus molekulnya beda, ada rumus struktur yang berbeda ini yang dinamakan mempunyai rumus daripada alkena ya. Nih isomer ya. Namanya isomer, rumus molekulnya sama tapi rumus strukturnya berbeda ya. Bagaimana ciri-cirinya isomer? Jika strukturnya molekulnya sama tapi struktur berbeda. Ciri-ciri struktur berbeda apa? Tentunya namanya berbeda. Kalau namanya sama berarti dia bukan isomer. Jadi rumus molekulnya sama tapi struktur berbeda atau namanya berbeda juga. Baik, kita lanjut. Tata nama senyawa alkena. Nah, pada senyawa alkena, kalau pada alkana tadi penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan cabang, pada alkena adalah rantai induk atau penomoran adalah yang harus mengandung ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2-nya tidak boleh dijadikan cabang. Dia harus dilalui oleh rantai utamanya, ya.
Yang kedua, penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya. Ya, ini adalah rantai lurus ya. Jika cara memberi namanya nomor ikatan rangkap, nama alkenanya. Ini contohnya. Ikatan rangkap nomor berapa? Nomor 1 ya. Jadi 1 butena namanya. Ya, 1 butena. Mengapa butena? Karena C-nya ada 4. Ya, karena alkena jadi 1 butena. Caranya itu artinya apa? Pada atom C nomor 1 ada ikatan rangkap 2 dan rantai panjangnya sebanyak C-nya 4 ya. Ya, berikutnya di sini apa namanya? Baik ya. Penomoran dari kanan karena yang paling dekat dengan ikatan rangkap adalah sebelah kanan. Namanya adalah 2 pentena. Paham anak-anak? Ya, paham. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tolong dipelajari dengan baik dan sungguh-sungguh karena ini sangat penting untuk sebagai pengetahuan dasar kimia pada saat kalian belajar kimia selanjutnya, terutama pada kimia organik. Nah, untuk contoh soal yang ketiga ini, apa namanya? Kita lihat, cari dulu rantai panjangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, walaupun dia belok, dia masih rantai panjang, maka pada nomor berapa ikatan rangkapnya? Ternyata dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4. Dari sebelah kiri 1, 2, 3. Jadi penomoran dimulai dari kiri. 1, 2, 3. 3 ya, 3 C-nya ada 7. 3 heptena namanya. Ya. Ya, tuh 3 heptena. Penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2. Kita yang berikutnya. Rantai induk pada alkena adalah rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2. C, ikatan rangkap 2C. Nama rantai induk berasal dari nama alkana di mana akhiran ana diganti dengan ena. Itu tadi seperti Ibu jelaskan. Cara yang kedua, penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk dan ikatan rangkap mendapat yang kecil. Ini contohnya ya. Pada sebelah kiri di sini kita lihat rantainya yang paling dekat dengan kiri, maka penomoran dari kiri namanya 3 ya. Ya, pada 3 ini adalah yang benar penomorannya dari kiri. Yang kanan salah karena harusnya penomoran dari sebelah kiri bukan dari sebelah kanan, yaitu karena yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2. Berarti sebelah kiri namanya apa, anak-anak? Ya, di sini. Kita tahu pada atom C nomor 2 ada ikatan rangkap 2. Ya, pada atom C nomor 3 ada cabang etil. Etil kenapa? Etana berkurang gugus alkil, cabangnya C-nya 2 adalah etil. Kalau C-nya 3 propil. C-nya 1 metil. Jadi namanya adalah 3 etil 2 heksena. Apa artinya? Pada cabang nomor 3 ada cabang etil, pada C nomor 2 ada ikatan rangkap 2 dan rantai panjangnya sebanyak 6 heksena. Jadi nama yang sebelah kiri ini adalah 3 etil 2 heksena. Ya, lanjutkan ya. Dengan mengacu contoh di atas, sekarang tentukan cara penomorannya dimulai dari atom C yang mana? Oke, yang ini dari mana anak-anak? Dari kiri atau kanan? Dari kanan, Bu. Ya, betul. Karena ikatan rangkap 2-nya yang paling dekat adalah dari sebelah kanan. Nah, untuk yang ketiga dari kiri atau dari kanan? Kita hitung ya, dari kiri nomor berapa ikatan rangkapnya? 1, 2, 3, 4. Dari kanan 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata sama. Jadi pada senyawa yang kedua ini penomoran boleh dari kiri, boleh juga dari kanan. Oke, berikut. Yang ketiga, untuk penomoran alkena, nama rantai induk dimulai dengan nomor atom C pertama yang terikat ke atom C rangkap 2. Diikuti tanda strip, kemudian nama dari rantai induk. Ini contohnya. Rantai induknya 2 butena. Ya, rantai induknya di sini 2 pentena, tapi namanya adalah
2-metil 2-butena. Yang kanan namanya 3-metil 2-pentena. Ya. Yang keempat, jika terdapat cabang gugus alkil pada rantai induk, beri nama alkil yang sesuai. Aturan lainnya sesuai dengan tata nama. Rantai induknya adalah 2-pentena. Apa artinya? Pada C nomor 2 ada rangkap 2. Gugus alkilnya ada 2, nomor 3-metil dan 3-metil. Jadi namanya adalah 3,3-dimetil 2-pentena. Apa artinya? Pada cabang nomor 2 ada ikatan rangkap 2 dan ada pada atom C nomor 3 ada 2 cabang metil. Yang sebelah kanan kita lihat ya. Kita lihat ya penomoran dari kiri karena yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2. Jadi namanya apa? Pada rantai induknya seperti di kiri apa? Ya, 2 heksena. Rantai induknya silakan ditulis 2 heksena. Gugus altilnya nomor 3 ini ada cabang 1 yaitu 3 etil. Dan pada nomor 4 ada cabang metil. Jadi gugus alkilnya adalah 3 etil dan 4 metil. Jadi namanya adalah 3 etil, 4 metil, 2 heksena. Silakan sambil menyimak apa yang Ibu sampaikan, titik-titik-titiknya bisa kalian tulis ya. Jika belum paham, diulangi lagi penjelasan Ibu, didengarkan kembali. Ya, kita lanjutkan aturan tata nama alkena berikutnya. Dengan memperhatikan contoh di atas, tentukan penamaan struktur berikut. Nah, ayo kira-kira namanya apa? Nomor 1. Ya, kita lihat, kita buat rantai panjangnya berapa? Ada C-nya ada 5, Bu. Oh iya, ada 5. Ada 5, betul? Ayo, lebih paham lagi. Ya, kita lihat cari C yang paling panjang, ternyata ada 6. Berarti kita pilih yang 6. Ya, jadi kita dari kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi belokannya ini kita buat rantai panjangnya jadi 6. Ya, jadi penomoran dari kanan atau dari kiri? Bisa dari kanan, bisa dari kiri. Ya, karena dari kiri ini dari bawah nih ya. Ya, ada 6. Nah, di atom C nomor 3 ada cabang metil. Di atom C nomor 3 juga ada ikatan rangkap 2. Jadi namanya adalah 3-metil 3 heksena. Untuk soal yang kedua, silakan kalian pahami dan kerjakan di buku catatan dengan baik. Jika ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan dengan Ibu. Boleh di kolom komentar, boleh juga secara WhatsApp pribadi. Lanjutkan. Nah, dari contoh yang dikemukakan di atas, maka pengertian alkena yang dapat disimpulkan adalah ya, alkena adalah hidrokarbon alifatik ya. Ya, alifatik dengan berapa ikatan rangkap 2. Ya, alifatik yaitu ingat apa itu alifatik? Ya, atom C atau rantai C yang terbuka dan memiliki 2 ikatan rangkap 2. Senyawa yang memiliki 2 ikatan rangkap disebut alkena. Ya, tuh, baik artinya alkena adalah senyawa hidrokarbon alifatik ya, yaitu rantainya terbuka dan memiliki ikatan rangkap 2 yang dinamakan alkena. Penggolongan hidrokarbon yang ketiga yaitu alkuna. Ya, rumus alkuna, maaf ini ya, rumus alkuna adalah Cn 2n-2. Ya, ini alkuna maksudnya ya. Rumus umum alkuna CnH2n-2. Contohnya adalah kalau C-nya 1 hanya 2 kali 1 kurang 2. C1 tidak bisa karena ikatan rangkap harus minimal C-nya 2. Jadi kalau C-nya 2 hanya 2 kali 2 min 2. C2H4. Ya, ini harusnya C2H4 kurang 2. C2H2. Jadi namanya
etuna. Kalau C3 kali C26 kurang 2. C3H4 namanya propuna. C4H6 namanya butuna, dan seterusnya. Jadi contoh senyawa alkuna di sini adalah rumus molekulnya C2H2 ya. Namanya rumus umumnya CnH2n-2. Ya, yang kiri ini adalah C-nya ada berapa? Ada 3, Bu. Jadi namanya propuna. Ya, 1 propuna karena pada atom C nomor 1 ada ikatan rangkap 3. Dan yang ketiga ini namanya apa, Bu? C-nya ada berapa? Ada 4. 4 kan alkana butana. Karena dia alkuna butuna. Jadi C-nya nomor 1 ada ikatan rangkap 3 namanya 1 butuna. Ya, silakan ya titik-titik diisi sesuai dengan penjelasan Ibu tadi. Lanjutkan. Rumus umum alkuna CnH2n-2. Senyawa alifatik yang mengandung ikatan rangkap 3 ini dinamakan alkuna. Ya, C ada ikatan rangkap 3-nya. N-nya jika N-nya sama dengan 2 maka C2H2. Ya, ini rumus strukturnya namanya etuna. Jika N-nya sama dengan 3, C3H2 kali 3 kurang 2. Jadi C3H4. Ya, namanya propuna. N jika N-nya 4, maka C-nya 4 kali 2 kali 4 dikurang 2. C4H6 namanya butuna. Ya. Atau ya bisa juga ikatan rangkapnya bisa digeser. Namanya 2 butuna. Yang pertama tadi 1 butuna. Dan yang berikutnya adalah jika N-nya 5, C5H2 kali 5 kurang 2. Jadi senyawa alkunanya C5H8. Namanya propuna. Bisa juga seperti ini penulisannya ya. Baik. Oke, ini adalah contoh-contoh senyawa alkuna. Ya, kita lanjutkan. Tata nama senyawa alkuna. Ya, hampir sama dengan tata nama alkena. Ya, rantai induk harus mengandung ikatan rangkap 3. Penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Nih contohnya. Jadi namanya 1 butuna. Mengapa? Pada atom C ada ikatan rangkap 3. Jadi namanya 1 butuna. Yang berikutnya 2 apa? 2 butuna. Karena pada atom C nomor 2 ada ikatan rangkap 3. Dan yang berikutnya apa namanya? 1 pentuna, Bu. Iya, betul. Karena C-nya ada 5 pentana karena alkuna pentuna. Pada nomor 1 ada ikatan rangkap 3. Jadi 1 pentuna. Ya, tuh ya. Ya, berikutnya ya silakan kalian pikirkan apa namanya? Pada atom C nomor berapa ada ikatan rangkap nomor 2, Bu? Rantai panjangnya ada berapa? Ada 5, Bu. Kalau ada 5 namanya apa? Pentuna. Jadi namanya apa? 2 pentuna. Ya, silakan yang ketiga kalian cari nama daripada senyawa alkunanya. Ya. Pada ikatan nomor 2 ada ikatan rangkap. Pada nomor 4 ada gugus cabang alkil etil. Jadi namanya 4 etil 2 heksuna. Ya, 4 etil 2 heksuna. Ya, betul ya. Oke, selanjutnya ya, silakan kalian tentukan senyawa ini namanya apa. Ini adalah contoh senyawa alkuna. Ya, coba ya baik-baik diperhatikan dan dikerjakan namanya apa. Ya, terima kasih ya. Itu penjelasan yang bisa Ibu sampaikan untuk materi senyawa hidrokarbon. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya Ibu akan membahas tentang bagaimana cara pembuatan senyawa hidrokarbon, cara pembuatan alkana, cara pembuatan alkena, dan cara pembuatan alkuna, serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, dan tentang minyak bumi.
Nah, pada hari ini Ibu baru bisa menjelaskan tentang senyawa hidrokarbon, contohnya dan bagaimana cara memberikan namanya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat buat semuanya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ingat ya, vokasi industri, kreatif, inovatif, kompeten, siap kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.